Popularitas Presiden Soekarno tiada dua. Sekalipun telah wafat, gaung kebesarannya menyeruak ke seluruh pelosok negeri. Segala barang yang pernah digunakan Bung Besar jadi buruan kolektor. Konon, barang peninggalan Bung Karno sama mahalnya seperti milik Napoleon Bonaparte. Desas-desus pun berkembang. Bung Karno dianggap memiliki harta karun yang sangat amat banyak, dari emas, intan, hingga permata. Utamanya harta itu disebutkan tersimpan di bank-bank Swiss. Benarkah seperti itu? Wafatnya Bung Karno membawa kedukaan yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia pada 1970. Kepemimpinannya banyak dirindukan. Demikian pula jasa besarnya membawa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Karenanya, popularitas Bung Karno meningkat sekalipun telah wafat. Kepopuleran Bung Karno berimbas pada banyak hal. Segala macam barang-barang peninggalan Soekarno jadi buruan orang banyak. Perburuan itu juga memunculkan desas-desus baru. Orang-orang mulai termakan dengan kabar angin bahwa sang proklamator memiliki harta karun yang bejibun. Nilai-nilai pun ditaksir mencapai 55 triliun rupiah. Antara lain harta itu berbentuk tanah, rumah, permata, dan emas yang jumlahnya bertenton. Konon, beberapa di antaranya disimpan pada bank-bank Swiss. Fenomena itu tak cuma memunculkan pemburu harta, tapi juga orang-orang yang ngaku-ngaku memiliki data terkait cara mendapatkan harta karun. Mereka yang berprofesi sebagai paranormal juga ikut-ikutan menerawang lokasi harta karun. Banyak orang yang tertarik. Mereka lalu memanfaatkan jasa paranormal. Nyatanya semua itu hanya tipu muslihat. Hasilnya nihil. Korban yang awalnya ingin untung, justru buntung. Korbannya itu tak lain berasal dari kalangan jelata hingga pejabat. Soekarno yang secara kebetulan tanggal lahirnya berselisih beberapa hari dengan meletusnya Gunung Kelut, juga dianggap sebagian orang sebagai sosok Ratu Adil. Jauh setelah kematiannya, hal-hal misterius seputar dirinya pun masih terus dicari seperti mengenai harta karun Soekarno untuk rakyat Indonesia. Kekuatan gaib di balik tongkat komando yang diisukan terbuat dari kayu langka, dan lain sebagainya. Di era itu, Soekarno yang pernah lolos dari banyak upaya pembunuhan rasanya memang sulit dilepaskan dari pandangan-pandangan mistisme macam demikian, ungkap Desyaeful Cahyadi dalam buku Kisah-Kisah Abadi Soekarno. Narasi adanya harta karun Bung Karno yang jumlahnya tidak terhitung dapat dipastikan adalah tidak benar. Bung Karno sendiri ketika menjabat orang nomor satu Indonesia memiliki kantong yang tipis, ia hanya menerima $220 Amerika per bulan. Jumlah segitu jelas tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, kurang. Ia pun menyamakan kondisi keuangannya selama jadi presiden tak ubahnya seperti zaman berjuang di Bandung. Bedanya kala itu Bung Karno banyak dibantu oleh istrinya. Bung Karno sendiri pernah meminjam uang dari ajudannya sendiri. Bung Karno tak malu menuturkannya, ia juga menyebut dirinya sebagai salah satu presiden melarat di dunia. Alih-alih memiliki tabungan berlebih, rumah pun tidak punya. Aku tak memiliki rumah sendiri, tidak ada tanah, tidak ada tabungan. Lebih dari sekali aku tidak mempunyai sisa uang untuk pengeluaran rumah tanggaku. Di sebuah negara, duta besar kami terpaksa membeli piyama untukku. Satu-satunya piyama presiden sudah sobek, negara menyediakan tempat tinggal dengan cuma-cuma, bebas pemakaian listrik, 4 buah mobil resmi dan 3 di dalam garasi untuk tamu negara dan mereka membelikan pakaian seragamku. Tetapi akulah satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya rumah sendiri. Baru-baru ini, rakyatku menggalang dana untuk membangun sebuah gedung buatku, tapi di hari berikutnya aku melarangnya, ini bertentangan dengan pendirianku. Aku tidak mau mengambil sesuatu dari rakyatku. Aku justru ingin memberi mereka, kata Soekarno yang tertulis dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sejarawan Ong Hok Ham juga menepis anggapan adanya harta karun Soekarno. Ia mengambil contoh dari kerajaan yang pernah menguasai tanah Jawa, Mataram Islam. Kerajaan itu diisukan memiliki harta karun yang melimpah. Fakta di lapangan justru sebaliknya. Sistem perpajakan yang dijalankan Mataram Islam tak pernah sempurna. Mataram Islam sendiri tak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada maskapai dagang Belanda, VOC. Kondisi itu tak jauh beda dengan kondisi harta karun Bung Karno. Andai kata harta karun itu ada, maka Soekarno tentu dapat menjadi juru selamat Indonesia keluar dari resesi ekonomi di tahun 1960-an. Lagi pula, jabatannya sebagai presiden takkan lengser dengan banyaknya harta karun itu.
Namun, pada kenyataannya, harta karun itu memang benar-benar tidak ada. Sekalipun ada, satu-satunya harta karun yang dimiliki oleh Bung Karno bukanlah emas, apalagi permata. Harta sebenarnya Bung Karno itu adalah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.